Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang di hadapan kita ada motor Nupo. Ini konsumen baru nih, Nupo anak Kemayoran. Orangnya datang ngomongin spek-spek yang mau dibikin. Ini mau jadi 58an buat harian sih. Tentang bagian CVT, bagian head. Terus dia ngasih panjang, dia langsung buru-buru karena dia ada kerjaan jam 12, ya sudah ditunggu. Udah jam 12 loh. Mungkin nanti buat speknya bisa dikirimin lewat ya WhatsApp ke dia. Ini dia katanya motor baru dapat, baru bangun. Nuvo lele tapi udah upgrade Nuvo Jet. Malam ini kita mau proses, ini tebel banget nih. Nih, itu tebel banget, anjay. Aduh, tuh. Masya Allah, ini kijing mulu. Yang kira-kira nggak punya lauk bisa datang kemari kalau doyan kijing kali kerang gitu. Ini banyak nih kijing nih. Kita mau ngebersihin ini biar kinclong. Nah, crankcase kotor banget. Kita bikin bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kesempatan kali ini lagi proses bikin 58 harian balap mungkin. Ini motor punya subscriber juga, punya konsumen. Ini punya anak Kemayoran. Ini dia baru ngangkat motor ini yang Nupo loh, yang body Nupo Jet, padahal ini Nupo Tele. Biasa di sini penyakitnya standar 2 nya nggak bisa dibuka. Asnya sudah menyatu, benar-benar sudah menyatu, tapi untuk bagian ngebelah tengah ini seandainya kan kalau standar 2 masih sulit dibuka, kalau mau ganti rantai ketong itu kan tetap harus gitu. Harus belah mesin gitu kalau untuk Mio. Beda dengan Beat, dia cukup sealnya aja yang dicongkel, dia bisa ganti rantai ketong. Tapi kalau untuk Mio itu harus dibelah gitu kan, atau pas mau ganti stang sehar gitu dia harus belah. Tapi kalau ininya ngunci, kalau ininya udah standar 2 nya tuh menyatu, itu sangat sulit. Jadi kalau cuma sekedar untuk belah mesin tapi nggak pengen masang standar 2 lagi, memang kalau udah mau ngunci tuh caranya banyak banget, sulit banget istilahnya. Entah mau dibakar, entah mau disiram pakai air teh gitu kan ya, untuk lebih mempercepat proses buat bongkar mesin. Ini sebenarnya udah saya bongkar nih. Nah, jadi saya cukup gerinda aja. Tengah ini udah terbelah sebenarnya, cuma saya pikir lagi, ini saya kasihan juga sama konsumen. Ada baiknya kalau ini udah bolong, udah istilahnya udah nggak ada asnya di dalam, kan dia bisa pasang standar 2 lagi gitu. Sebenarnya ini nggak ada requestan, dia udah nggak minta pakai standar 2, tapi alangkah baiknya kalau ini saya bikin normal lagi. Tapi di sini udah saya elas, sudah saya bakar sampai merah, ternyata dia benar-benar sudah menyatu. Mau nggak mau ini jalan terakhir untuk melepas as di tengah ini. Jadi mungkin saya bor bolak-balik dari atas sama nanti juga dari bawah pakai bor mata 14 gitu untuk melepas. Di sini saya cuma mau berbagi kalau untuk membelah, untuk sekedar membelah mesin, toh orangnya juga nggak minta standar 2 ibaratnya, jadi cukup standar 2 nya bisa digerinda di bagian sini sama di sini langsung dibelah tengah, sama seperti Beat juga seperti itu. Jadi kalau ini udah terbelah juga as sudah bisa dibelah kok gitu. Tapi saya berhubung angka baiknya ini saya akalin gitu loh. Paling enggak mengurangi nanti dia sewaktu-waktu yang nama manusia punya hawa nafsu pengen pakai standar 2 supaya nyucinya mudah gitu kan. Jadi dia tinggal beli standar 2 sama asnya sama pernya ini loh gitu. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat tambahan aja tadi, karena as dia ini Nupo ya, Nupo lele. Jadi maaf bicara kualitas, segi kualitas udah pasti ini karena motor pertama ini udah pasti yang terbaik gitu kan, dibanding maaf Mio, karena ini ibarat motor pertama. Ternyata semua memang bagian itu bagus-bagus. Ini as ini sulitnya bukan main, untuk dibor aja nih kerasnya bukan main. Ini bajanya baja asli. Jadi rencana mau saya bor tembusin, ternyata kerasnya luar biasa. Ini sampai ngebor pakai bantuan
oli. Jadi cuma saya bor baut 12, mata 12 atau mata bor 7, saya langsung buat drat 12 ya. Jadi kanan kirinya saya buat baut jadiin cewekan atau mut. Jadi nanti kalau pemasangan standar 2 pas ini dipasang, jadi dibeliin baut cakram. Nah, mungkin ini dipotong sedikit lah dratnya segini. Nah, ini baut cakram yang seperti ini karena dia ada bos-bosan ya, dan dia juga buat stopper juga supaya standar 2 bisa bergerak. Nanti pas pemasangan baut standar 2 langsung dikasih baut kanan kiri seperti ini. Nah, nanti dratnya dipotong dulu, ini hanya contoh. Nah, kanan kiri dipendekin. Nah, oke, tinggal pemasangan. Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, biar nanti malam kita ngerjain yang mudah, ini udah saya kurangin sedikit 1 milian supaya penyetelan setelan kleknya lebih banyak dapatnya. Karena ini hanya sekat manual. Terus palep atau klep sudah kita cara manual aja kita backup. Sudut kemiringan dari klep sudah kita atur ulang. Dapat manual aja pakai bor. Nah, ini kita tipisin lagi sama kemiringannya kita atur lagi. Oke. Yoi. Nah, ini nupoknya proses nupok 58 harian. Milik dari Bos Didin, anak Kemayoran. Dia juga salah satu subscriber juga. Dia pengen dibikin enak, dia bilang katanya mau ber-up 58an, motor nggak lari pisan. Pas saya bongkar, ternyata sehernya bukan 58, bukan standar, ternyata udah diameter 60, besar. Nah, ini yang disebut beda tangan ya beda rasa. Tapi ini malah sekarang turun, jadi diameter 58. Saya pakai seher bison. Biar mudah. Nah, ini saya sengaja ambil oversize cepet karena tadinya ini kan udah diameter 61 ya, paling enggak kan ini 58,5 karena bison itu kalau nggak salah bukan 58,5, standarnya benar-benar kok 58. Kalau oversize cepet kan 58,5 atau 59 kalau nggak salah. Nah, ini udah tinggal plug and play, tinggal pasang. Semalam sampai sekarang saya pembersihan crankcase, saya bikin bening kan, kemarin lihat kan ini mesin udah kayak bukan mesin, kayak tanah gitu kan. Semalam juga kan saya bilang siapa yang nggak punya lauk buat makan di sini banyak nih, banyak hijingnya. Oke, jadi ini proses demi proses membuat 58 buat harian, peruntukan buat daerah perkotaan atau Jakarta, karena si bos ini kan tinggalnya di Kemayoran, Jakarta. Pokoknya dia terima beres, jadi nggak mau pusing tentang bubut, sudut kemiringan, semua kita pakai manual di sini. Saya juga nanti ini udah saya gerinda tadi, ini nanti tinggal saya pasang di mesin bubut nokana saya. Nanti saya buat ngebubut ini, buat ngamplas ini, jadi sudut kemiringannya itu jadi bisa dirahasiakan. Terus minta juga dikeruk jalur roller seperti ini. Nah, ini baru pakai tuner, tinggal dikeruk saja pakai ini. Ikannya tajam-tajam banget. Tuh. Ini buat vario, buat ini semua udah ada. Nanti cara kerjanya seperti ini. Maaf kaki ini ngikut begawe seperti ini. Nanti tinggal seperti ini. Tinggal dikeruk. Nah, seperti ini. Ini kan tajam banget nih. Saya juga takutnya ini buat contoh aja. Dikeruk. Nanti dia benar-benar rapi posisi. Sama timpalannya rumah rollernya sudah saya gerinda juga, nanti tinggal dibubut aja, tinggal di amplas. Sama pengurangan tinggi retainer klepnya sudah saya gerindain supaya nanti lip klepnya ini tinggi. Pokoknya siang ini supaya saya mengerjakan malam ini tidak terlalu sulit, biar cepat. Jadi tinggal finishing noken as. Kemarin ini sepertinya motor Bos Idin Kemayoran ini seperti pernah kekeringan oli gitu. Jadi seher seperti gancet, setang seperti gancet, lahar kena istilahnya. Terus sepatu klepnya habis, lokanasnya juga habis. Ya kalau untuk Mio alhamdulillah kita masih ada stok, dibilang banyak nggak banyak banget. Nah, jadi kita ambilin stok kita dari standar. Ini udah saya gerindain, pakai gerinda tangan dulu, nanti tinggal masuk ke mesin pres lokanasnya. Nanti kita buat mempesona ini, asik. Nah, jadi malam tinggal finishing aja, jadi nggak banyak-banyak tuh, kita nggak capek ngegerinda. Nah, ini proses membuat 58an untuk harian. Sebenarnya kalau lebih ekstrim lagi ya bisa ini noken gitu kan. Nah, itu bisa dah untuk harian balap tuh, sekedar Abu Dhabi lah, trek-trek receh lah, iseng-iseng. Nah, klep juga tadi sudah kita backup ulang menggunakan manual. Nah, untuk bagian headnya ini kita mempertahankan keorian atau keaslian dari bawaan pabrik, karena ini Nupolele kualitas luar biasa istimewa ya, karena ini motor pertama Matic dari Yamaha. Dia benar-benar luar biasa tangguhnya gitu, dari segi seating dan semua saya akuin jos gitu kan. Si bos juga boleh cek kalau mau beli barang, jangan kan apa-apa, coba tromol aja lah, tromolnya bedakan sama Mio gitu kan. Harganya jauh berbeda, hanya beda catnya saja. Kalau Mio itu warna tromolnya itu kalau kita beli warna hitam, kalau Nuko itu warnanya silver, dan harga itu Nuko itu tromol belakang bisa 3,5, tapi kalau Mio hanya 2,5. Stang sehernya
Nah, ini ada simpenan, nah, dapat. Nah, kemarin kena tuh stangnya parah juga. Ini pakai orinya gitu, roket gitu. Karena bawaan Nuko itu roket, dia bagus. Udah kualitas paling lah yang saya bilang tadi. Ini pokoknya udah menuju proses-proses, tinggal finishing semua. Kalau untuk lubang masuk, lubang hisap, nah ini bisa terlihat saya tidak terlalu banyak mengambilnya, dan kudu diingat, boleh flashback ke tahun dulu. Saya dari dulu memang kalau bikin motor itu, kalau udah remer head itu dari dulu saya kurang seneng kalau sampai licin kayak kaca gitu. Kecuali lubang out. Kalau dulu saya sampai banyak lah yang hujat, katanya agak kasar, nggak kayak orang-orang licin kayak kaca. Kalau saya berpikiran begini, dulu saya berpikir sendiri, kalau terlalu licin kayak kaca, kalau untuk masuk in, ya saya mengacunya ke penemu si Om gitu kan, Pak D Graham Bell. Dia kalau penuturan dia bore up juga ada peraturannya, juga ada istilahnya, ada aturan dari dia. Kalau bisa itu lubang inlet ini atau klep masuk ini usahakan jangan licin tapi agak kasar gitu, agar tidak mendapat kerugian. Yang terpenting itu sudut-sudutnya yang diatur ulang. Tapi kalau untuk out, kalau bisa selicin mungkin gitu, kan aja pembuangan. Kalau lubang in terlalu licin, yang ditakutkan itu dia bahasa kasar banget, terlalu licin akan mengembun seperti kaca gitu kan, akhirnya aja mengembun. Embun itu kan air gitu, nah, itu kerugiannya, dapat menghambat juga. Tapi kalau bicara porting istilahnya motor 4 tak itu, kalau saya bilang bisa dibilang nomor 3 gitu loh bos. Kenapa nomor 3? Karena tetap motor 4 tak itu racunnya tetap ada di, tetap ya, sorry nih, di noken as, tetap racunnya noken as, beracun atau tidak gitu, tergantung ini sih penentu gitu untuk motor 4 tak, karena dia yang mengatur masuk dan buangnya gitu. Nanti malam kita lanjut untuk ini juga nih manual saya nih. Kemarin ini motor udah 60, saya harusnya diameter 60 tapi nggak ada squeeze standar, ya udah motor udah kayak apa tahu. Nah, ini saya bikin juga manual, tadi udah saya tunerin, nanti malam tinggal diamplasin pokoknya. Insya Allah rapilah. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.